Kembali jumpa bersama dengan Nyadu Tutor. Kali ini kita akan membahas re-upload dan copyright dalam dunia per-YouTubean dan apa dampaknya terhadap channel YouTube kita. Materi yang saya sampaikan kali ini dalam tutor ini lebih berdasarkan pada pengalaman saya di dalam ber-YouTube sejak tahun 2012. Jadi sudah ada beberapa channel saya yang saya buat tentunya, dan terkena beberapa masalah dalam YouTube akibat ketidakmengertian saya soal YouTube. Saya berpikir bahwa ketika mengupload video dan semuanya itu beres-beres saja, padahal ada hal atau dampak lain yang kita akan terima sesudah kita mengupload video, apalagi itu bukan karya dari kita sendiri. Nah, pembahasan kita kali ini lebih mengangkat tentang re-upload dan copyright dalam dunia YouTube. Sebenarnya re-upload dan copyright ini, atau dikenal dengan CR, beda tipis atau beti ya teman-teman. Jadi dia hampir sama model ya, karena ketika kita bicara re-upload dan copyright, sama-sama mengambil hasil karya dari orang lain untuk kita masukkan ke dalam konten video kita. Hanya perbedaannya adalah kalau re-upload itu lebih banyak kita mengambil keseluruhan dari video orang lain, sedangkan copyright kita hanya mengambil beberapa cuplikan video atau mengambil musik dalam video orang yang telah dilindungi hak cipta atau klaim hak cipta, untuk kita masukkan ke dalam video kita sebagai pendukung, kalau misalnya musik background daripada video kita. Nah, kita akan membahas itu lebih lanjut satu-satu, re-upload dan kemudian copyright. Re-upload sendiri berdasarkan beberapa sumber yang saya alami, itu punya arti adalah kegiatan mengupload atau mengunggah ulang video dengan mengambil video dari channel YouTube lain. Biasanya sang pengunggah hanya mengganti judul video saja, dan itu paling banyak terjadi ya karena ketidaktahuan kita, karena juga faktor kemalasan kita mau membuat atau punya channel YouTube, tidak membuat karya sendiri supaya lebih enak, lebih gampang kita ambil, kita comot video orang lain untuk kita unggah kembali di channel kita. Nah, kita bicara lagi menyangkut dengan re-upload, dampaknya akan terjadi bagi channel YT yang melakukan re-upload video channel lain. Apa dampaknya? Bagi channel YT yang dibuat bukan untuk tujuan monetisasi, hal ini tentu tidak berpengaruh, karena video masih bisa diunggah dan masih bisa ditonton. Sebenarnya bukan hanya untuk monetisasi saja, tapi untuk monetisasi pun tetap masih bisa diunggah dan masih bisa ditonton. Nah, untuk membuat atau kita mengambil video orang lain untuk bukan tujuan monetisasi, dalam arti kita memperoleh pendapatan dari YouTube, tentu hal ini sah-sah saja. Kita terkena teguran, tetapi kita tidak peduli dengan syarat monetisasi. Jadi karena kita buat channel itu bukan tujuan untuk monetisasi. Sedangkan kalau channel yang kita buat untuk
dengan tujuan untuk kita memperoleh pendapatan dari iklan yang ditayangkan di YouTube. Maka punya dampak yang sangat besar, karena satu, bila channel tersebut belum dimonetisasi, maka ketika pengajuan monetisasi pada syarat nomor 3, yaitu peninjauan channel, ketika tim YT menemukan, maka kita akan mengalami gagal monetisasi. Atau jika sudah dimonetisasi pun, maka akan kena demonetisasi, atau lebih kita sering familiar dengan istilah dismon. Jadi ini punya beberapa waktu ketika kita gagal akibat upload, itu pihak YT YouTube akan meminta kita untuk mengedit kembali atau menghapus kembali video yang kita reupload tadi. Dan biasanya yang terjadi adalah kita diberi waktu 30 hari untuk melakukan penghapusan atau peninjauan, melihat kembali video yang kena reupload tadi. Jadi saran saya, kalau bisa hindari hal itu, karena 30 hari bukan waktu yang pendek ya. Kita sudah capek-capek mengejar jam tayang 4.000, kemudian kita sudah capek-capek mencapai subscriber 1.000, atau bahkan ketika kita sudah monetisasi, kita sudah punya pendapatan per hari dalam bentuk rupiah atau dolar, harus gagal atau terkena demonetisasi dan mengakibatkan iklan tidak tayang di channel kita. Jadi itu dampak dari reupload yang kita lakukan dengan mengambil atau mencomot video orang lain untuk kita upload kembali. Untuk channel YT yang telah memprotek videonya dengan hak cipta, maka pembuat konten reupload akan terkena dampak atau terkena teguran berupa pelanggaran dari YT. Jika channel YT yang punya hak cipta tersebut meminta kepada pihak YouTube menghapus video hasil reupload itu di channel kita, nah apabila hal itu terjadi, maka kita akan terkena namanya pelanggaran. Jadi pelanggaran ini kalau sudah 3 kali, mengakibatkan channel kita akan di-banned. Jadi ada dampak yang sangat besar ya. Kalau kita terkena 3 kali, baik itu yang mau tujuan monetisasi maupun tujuan untuk tidak dimonetisasi pun, jika pihak yang telah mengajukan protek terhadap videonya kepada YT YouTube meminta kepada pihak YouTube untuk menghapus video hasil reupload di channel kita, maka otomatis pelanggaran itu kita sudah akan terima. Dan apabila itu terkena 3 kali, maka channel kita dan akun-akun yang terkait dengan channel kita itu akan di-banned atau dihapus oleh pihak YouTube. Saya akan menampilkan gambar atau pengalaman dari beberapa channel saya yang terkena pelanggaran ini. Jadi kalau kita buka YouTube Analytics ya, di dashboard channel, ketika kita kena teguran yang tadi oleh pihak pemilik video meminta kepada YouTube untuk menghapus, maka secara otomatis di dashboard channel kita, pelanggaran channel itu akan kita, teguran hak ciptanya akan aktif. Jadi ini adalah saya sudah melakukan satu pelanggaran
jadi tertulis 1 dari 3. Kalau sampai terjadi 3 kali, maka channel saya akan dihapus oleh YouTube. Nah, ini teguran hak ciptanya seperti ini. Jadi satu teguran hak cipta, pemilik hak cipta meminta kami untuk menghapus video Anda karena yakin video tersebut berisi materi yang melanggar hak cipta tersebut. Hasilnya video Anda dihapus dari YouTube, channel Anda mendapat teguran. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jika Anda mendapatkan 3 teguran hak cipta, akun Anda beserta channel terkait akan dihentikan. Yang dapat Anda lakukan adalah tidak melakukan apapun. Teguran akan berakhir dalam 90 hari asalkan Anda menyelesaikan. Maka secara otomatis teguran itu akan berakhir. Konten dihapus, video-video tersebut telah dihapus oleh YouTube karena penghapusan akibat pelanggaran hak cipta. Jadi itu ada satu channel saya yang berisi tentang dunia sepak bola. Pada Euro beberapa waktu yang lalu saya mengunggah cuplikan video dan video pertandingan maksudnya, dan itu ketika saya mengupload, jadi ini perhatian juga buat sobat-sobat YouTuber, itu di analyticsnya itu tidak ada, ketika pemeriksaan tidak ada teguran hak cipta. Jadi saya berpikir bahwa itu aman-aman saja. Nah, setelah perjalanan selama kurang lebih 1 bulan kalau saya tidak salah, tiba-tiba saya memperoleh email dari YouTube bahwa saya telah melakukan pelanggaran karena pihak UEFA selaku pemilik konten tersebut meminta kepada YouTube untuk menghapus video tersebut. Jadi walaupun saya sudah menghapus video itu, tetapi seperti yang di atas tertulis, menghapus video tidak akan menghapus teguran. Jadi saya sudah hapus, tetapi teguran itu masih berlaku. Jadi teguran itu pada 27 Juli 2021 dan akan berakhir pada 25 Oktober. Nah, sejak saat itu saya mulai berhati-hati di dalam melakukan upload video. Jadi saya sudah tidak lagi mengambil cuplikan-cuplikan hasil pertandingan untuk saya masukkan ke dalam konten saya, tetapi saya lebih banyak memakai informasi-informasi yang saya tonton, saya gali, kemudian saya buat dalam bentuk informasi pertandingan, rangkuman hasil pertandingan dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah akibat dari mengambil video orang lain, re-upload atau copyright video orang lain, walaupun hanya beberapa detik saja, tetapi oleh UEFA dianggap telah merugikan mereka. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sudah bahas tentang re-upload, sekarang kita bahas soal copyright atau orang yang biasa dari YouTube mempersingkatnya dengan istilah CR. CR itu bukan Cristiano Ronaldo, tetapi copyright. Saya mengartikannya dengan mengambil dari beberapa sumber, dan arti copyright adalah sebagai berikut. Hak cipta yang dibuat dan dilekatkan pada sebuah video YT dengan tujuan melindungi hasil karya dari pemiliknya. Jadi
CR itu berarti hak cipta yang dibuat dan dilekatkan pada sebuah video YouTube dengan tujuan melindungi hasil karya dari pemiliknya. Jadi biasanya ketika kita membuka YouTube Analytics, di situ ada menyangkut dengan hak cipta. Kita bisa meminta atau mendaftarkan video kita untuk YouTube membuat atau melindungi hasil karya kita itu ke dalam copyright. Jadi ketika orang lain mengambil video kita, secara otomatis mereka akan terkena copyright tadi. Nah, copyright juga bisa diartikan perlindungan suatu karya video yang oleh pemiliknya sudah didaftarkan dan diakui oleh YT sebagai milik pihak pembuat video tersebut. Tentu ketika kita mengajukan video kita untuk dilindungi hak cipta, YT akan memberikan sejumlah persyaratan yang meyakinkan YT sendiri, YouTube sendiri, bahwa betul-betul pemilik video itu adalah kita. Makanya ketika kita mendaftar, YT akan mengakuinya bahwa benar-benar itu adalah video kita, maka dia akan memberi label CR kepada video kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pada tahun 2021 ini, YT telah memberikan kemudahan kepada kita ketika kita mengupload video. Itu langsung lihat ketika sampai ke tahap pemeriksaan itu akan terbaca, kalau tidak salah namanya Content ID ya. Content ID akan membaca bahwa betul-betul video itu yang kita upload itu benar-benar adalah hasil karya kita dan tidak mencomot atau mengambil video orang lain yang telah mendaftarkan hak cipta mereka. Kalau saya ingat tahun 2020 ke bawah, seringkali kita semua terjebak ya, karena belum ada ketika kita mengupload video belum ada soal pemeriksaan itu. Nah, ini saya sudah tandai merah ya, klaim hak cipta. Nah ini, ketika kita mengupload video, ketika ditemui di sesudah detail elemen video dan pemeriksaan ada tanda seru merah, maka kita terkena teguran hak cipta. Jadi di situ tertulis kami memeriksa video Anda untuk menemukan masalah yang mungkin membatasi visibilitas. Kemudian Anda berkesempatan memperbaiki masalah sebelum mempublikasikan video Anda. Jadi dia menemukan YT menemukan ada klaim hak cipta. Pemilik hak cipta mengizinkan Anda menggunakan konten yang diklaim dan akan menayangkan iklan di video Anda. Tetapi ingat bahwa dia mengizinkan, tetapi hasil daripada penayangan iklan tersebut akan menjadi milik dia. Bisa seutuhnya, bisa juga pembagian dengan kita. Nah, ada satu catatan bahwa hasil pemeriksaan ini tidak bersifat final. Masalah mungkin akan muncul di masa mendatang yang mempengaruhi video Anda. Jadi, walaupun sudah ada pemeriksaan terhadap klaim hak cipta, tetapi itu tidak menjamin bahwa video yang kita tayangkan itu kedepannya akan tidak menemui masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika saya mengalami teguran dari itu bahwa saya mengupload dan di pemeriksaan itu tidak ditemukan, tetapi untuk beberapa jangka waktu setelah itu, kurang lebih 1 bulan, 27 Juli saya menerima email bahwa UFA telah meminta YouTube untuk menghapus video saya, dan
ketika video saya itu dihapus oleh YouTube atas permintaan dari pemilik video, maka otomatis pelanggaran hak cipta itu muncul di dashboard saya. Dan seperti saya katakan tadi, apabila 3 kali channel saya akan dihapus. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah pelanggaran atau klaim konten ID di video saya yang mempengaruhi hak cipta. Itu ada di Google Games, dan di situ rupanya musik background musiknya itu ditemukan di menit awal sampai dengan selesai video. Jadi ketika menemukan hal seperti ini, saya terima email ada klaim hak cipta, tetapi saya tidak melanjutkan dengan mempublikasikannya, tetapi saya langsung menghapus video tersebut. Sebenarnya ada tindakan yang perlu bisa kita lakukan dengan membisukan audio atau mengganti musik tersebut dari musik yang disediakan oleh YouTube. Tetapi kadang-kadang itu memakan waktu upload yang cukup panjang ya, dan itu bisa kalau panjang maka bisa kita menunggu 30 sampai 1 jam untuk YouTube secara otomatis menggantikan musik tersebut. Karena saya tidak mau menunggu lama, saya lebih memilih menghapus video tersebut dan mencari atau mengambil lagu dari atau musik dari library-nya YouTube. Baik, ini yang terakhir dari saya, saran dari saya Nyadu Tutor untuk sobat YouTuber. Karena YouTube adalah aplikasi video sebagai wadah bagi kita yang punya hobi membuat konten video, sebaiknya kita lebih mengedepankan membuat video hasil karya sendiri untuk diupload ke YouTube. Hindarilah dan jangan pernah mengambil hasil karya orang lain. Ini saja yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan sobat YouTuber berdasarkan hasil dari pengalaman saya dan juga mengambil dari beberapa sumber untuk saya buatkan dalam bentuk konten dan saya bagikan kepada teman-teman. Sesudah video ini kita akan membahas satu teguran yang saya juga kena, yaitu saya terkena konten menyesatkan. Untuk itu tetap ikuti channel saya. Apabila punya pertanyaan atau punya kritik, silakan tulis di komentar video saya. Kalau Anda tidak suka pun silakan klik di dislike. Bagi yang belum subscribe channel atau Nyadu Tutor, jika Anda suka dengan channel ini, maka silakan melakukan subscribe ke channel saya. Jangan lupa belnya dibunyikan sehingga ketika saya membuat video saya yang lain, sobat-sobat YouTuber dapat memperoleh notifikasinya. Sampai jumpa di video saya yang berikut. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ditemui dalam tutorial kali ini. Terima kasih banyak.